akan Pak Guru lanjutkan tentang sistematika selanjutnya atau yang ketujuh, yaitu identitas pelamar. Identitas pelamar berarti nama diri kalian, ya, nama diri kalian sebagai orang yang menulis surat lamaran pekerjaan, ya, berarti jadi bukan nama orang lain. Jadi kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan, ya, ya nama kalian yang ditulis di sini, bukan nama orang lain. Jadi perhatikan ini, data diri saya sebagai berikut. Perhatikan, data diri saya sebagai berikut. Ini titik 2, ya, titik 2. Mengapa titik 2? Berarti ini kan perincian atau pemirian. Karena perincian berarti kalimatnya belum selesai. Berarti masih kalimat di bawahnya itu masih lanjutan. Masih lanjutan yang di atasnya. Nah, perhatikan data diri saya sebagai berikut. Nama, tempat, tanggal lahir, nama, tempat, koma, tanggal lahir. Jadi tempat jangan garis miring ya, karena biasanya kan garis miring. Jadi tempat, koma, tanggal lahir, pendidikan terakhir, sampai alamat. Perhatikan baik-baik cara penulisan nama, tempat, pendidikan, alamat. Itu harus diawali huruf kecil. Karena ini kan seperti Pak Guru jelaskan tadi, ini masih lanjutan kalimat yang atasnya, yang data diri saya sebagai berikut. Makanya itu kan titik 2. Berarti ini kan masih lanjutan kalimat tadi. Jadi harus diawali huruf kecil dari nama sampai alamat. Di sini silakan penulisan nama, tempat, sebenarnya contoh di sini Prasetyo Kurniawan, Kebumen, Sarjana, Jalan, itu diawali huruf kapital. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, identitas pelamar, ya. Identitas pelamar pastinya disertai dengan lampiran. Lampiran-lampiran itu seperti dicontoh di sini, ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, dan seterusnya sampai nomor 7 surat pengalaman kerja. Nah, di sini yang dilampirkan itu yang diminta, ya, biasanya suatu perusahaan kan pastinya di awal-awal itu meminta lampiran-lampiran yang wajib disertakan itu apa saja. Jadi yang diminta itu wajib disertakan. Kalau yang tidak diminta ya berarti tidak wajib. Tapi intinya kalau yang secara umum, contoh fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, kalaupun tidak diminta, ya, atau lempas foto kalau tidak diminta. Tapi karena ini secara umum penting, ya berarti harus disertakan. Beda dengan surat pengalaman kerja. Kalau surat pengalaman kerja itu kan kalau memang punya ya disertakan, kalau tidak ya tidak perlu. Baik, di sini penulisan lampiran dari alamat itu kalau penulisan tangan dikasih jarak 1 baris atau dikosongkan 1 baris, ya. Nah, di sini penulisannya sebagai pertimbangan, koma, bersama ini saya lampirkan. Nah, di sini perhatikan saya lampirkan itu titik 2 ya. Titik 2 berarti sama seperti tadi, ini berarti kalimat pemberian, ya, atau perincian, berarti kalimatnya belum selesai, makanya penulisan di bawahnya ini harus benar ya. Makanya di sini Pak Guru blok kuning. Jadi kalau penulisan lampiran, contoh dari nomor 1 sampai 7, itu harus diawali huruf kecil, daftar, D-nya kecil, fotokopi, F-nya kecil, dan seterusnya sampai nomor 7, surat, S-nya kecil. Ya, di sini perhatikan baik-baik tanda bacanya. Ya. Nah, contoh 1 daftar riwayat hidup, ya, itu nanti tanda bacanya titik koma. Ya, perhatikan titik koma. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 6 itu tanda bacanya titik koma karena memang di sini kalimatnya belum selesai. Kalimat perincian kalimatnya belum
selesai. Baru di nomor terakhir seperti nomor contoh di sini nomor 7 kan nomor terakhir ya. Berarti itu kan sudah selesai, ini tanda bacanya titik. Ya, tanda baca titik. Perlu perhatikan juga di sini cara penulisan fotokopi. Itu penulisan yang benar sesuai ejaan bahasa Indonesia yang benar itu fotokopi, fotokopi lah seperti yang dicontoh di sini. Jadi bukan fotocopi. Seringnya yang kalian tulis atau orang-orang sering menulisnya kan fotocopi. Jadi sesuai ejaan yang benar itu fotokopi. Ya. Pas foto ya pas foto. Ya, seperti ini, pas foto. Jadi itu sistematika yang ketujuh, identitas pelamar disertai dengan lampiran. Untuk selanjutnya, sistematika selanjutnya itu penutup surat atau yang kedelapan. Penutup surat itu di bawahnya lampiran diberi jarak maksimal 2 baris. Ya, maksimal 2 baris atau dikosongkan 2 baris. Nah, contoh penutup suratnya sebenarnya kalau contoh penutup surat itu lebih dari satu. Kalau di materi yang kemarin kalian baca itu lebih dari satu. Nah, di sini perhatikan baik-baik contoh penutup suratnya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan dengan harapan mendapat perhatian dari Bapak atau Ibu. Sekali lagi, Bapak atau Ibu itu B-nya kapital, Bapak B-nya kapital, Ibu I-nya kapital. Ya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih dipisah, terima spasi kasih. Ya, jadi atas perhatian Bapak atau Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Jadi yang paling tepat itu mengucapkan. Saya ucapkan juga boleh, tapi yang paling tepat mengucapkan. Ya, baik. Untuk selanjutnya, sistematika selanjutnya yaitu salam penutup. Jadi tadi ada salam pembuka, ya pastinya ada salam penutup. Kalau tadi salam pembuka itu dengan hormat. Kalau salam penutupnya di sini di bawah penutup surat, tapi posisinya di sebelah kanan. Ya, jangan di sebelah kiri. Jadi perhatikan baik-baik sebelah kanan. Di sini jaraknya antara penutup surat ya. Penutup surat ke salam penutup maksimal 3 baris. Ya, maksimal 3 baris yang dikosongkan kalau ditulis tangan ya. Nah, ke salam penutup. Jadi salam penutupnya itu hormat saya ya. Jadi karena tadi salam pembukanya itu sifatnya umum dengan hormat, makanya di sini salam penutupnya ya secara umum. Jadi hormat saya pastinya diawali huruf kapital, saya S-nya kecil. Jadi hormat saya koma ya, tanda bacanya koma. Jadi cukup hormat saya koma ya. Nah, perhatikan untuk selanjutnya di sini sistematika yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama jelas ya, tanda tangan. Jadi tanda tangan di sini berarti kalian harus benar-benar tanda tangan, tidak seperti contoh di sini karena di sini kan ketikan. Ya, ketikan ditulis TTD. Tapi kalau kalian menulis surat lamaran yang sesungguhnya ya harus benar-benar tanda tangan yang sesungguhnya, tanda tangan kalian sendiri. Ya. Nah, di sini dari salam penutup atau dari hormat saya sampai ke nama nanti kira-kira jaraknya atau ada 3 baris yang dikosongkan. Itu insya Allah sudah cukup, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit ya. Jadi sekali lagi di sini nanti kalian tanda tangan benar-benar tanda tangan. Jadi bukan tulisan TTD titik, tidak ya. Baru di bawah tanda tangan itu nama lengkap kalian. Ya, perhatikan baik-baik. Nama lengkap ya huruf ya tidak boleh ditulis kapital semua. Karena kadang-kadang kan ada yang menulis kapital semua. Jadi cukup
huruf pertama setiap ya. Jadi cukup huruf pertama yang kapital untuk setiap unsur nama. Contoh ini kan ada 2 unsur, Prasetyo Kurniawan. Jadi Prasetyo cukup P-nya yang kapital, Kurniawan K-nya yang kapital. Jadi jangan semuanya kapital. Jadi untuk kapitalnya hanya huruf pertama setiap unsur nama. Ya. Dan tidak boleh dikasih tanda kurung karena biasanya kan dikurung. Maaf. Dikurung ya. Di tanda kurung. Jadi tidak boleh dikurung. Jadi harus seperti contoh ini. Baik. Itu penjelasan dari Pak Guru tentang sistematika surat lamaran pekerjaan dari perihal sampai dengan tanda tangan dan nama jelas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke Pak Guru. Kalau nanti samanya kalian sudah paham tentang sistematika surat lamaran pekerjaan, silakan kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan, menulisnya yang benar, tata tulis ejaannya, huruf-hurufnya kapital tidaknya, jaraknya, ya, tanda bacanya diperhatikan baik-baik. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.